Anak cewek ini dan ayahnya mau pergi liburan naik kapal. Dia udah semangat banget nih. Tapi saking semangatnya, dia jadi kesandung dan jatuh. Malah dia tuh nggak sengaja narik roknya wanita ini. Karena marah banget, wanita ini langsung nampar wajah gadis kecil itu. Suaminya juga marah banget, bahkan sampai dia ngeluarin senjata. Tapi gara-gara itu, tiket mereka jadi terbang, jatuh ke laut. Dan pasangan suami istri yang jahat ini langsung ngerebut tiket punyanya anak dan ayah itu. Setelahnya, mereka berdua jadi sedih banget karena nggak bisa naik kapalnya nih. Tapi beberapa hari kemudian, pas si ayah lagi baca koran, dia terkejut banget karena ngeliat berita kapal yang seharusnya mereka naikin waktu itu tenggelam, guys. Jadi ayah dan anak ini beruntung banget bisa selamat karena nggak jadi berangkat. Gadis ini nakal banget, sampai kakaknya nggak peduli kalau dia lagi dibawa kabur sama kanibal. Jadi ada bocil, super badung, susah diatur, hobinya berantakin rumah dan rusakin barang. Kakaknya sampai marah banget karena boneka Barbie-nya dicukur cepak kayak gini, guys. Pas kakaknya deketin, malah ditembak jidatnya dong. Dia pun lalu kabur ke WC. Kakaknya pun menguncinya di WC yang gelap sambil bilang, semoga aja nanti ada kanibal yang datang dan memakanmu sampai ke tulangnya. Ternyata omongan adalah doa, guys. Dari bawah ada kanibal yang mendengarnya dan menggugah nafsunya. Dia pun langsung nyamperin dan berpura-pura jadi teman bapaknya yang disuruh untuk mengajak adiknya itu untuk makan malam bersama. Karena kakaknya udah capek serumah dengan adik nakalnya itu, dia pun iya-iyain aja. Tapi sampai rumahnya, dia mengeluarkan bahan-bahan termasuk gadis itu juga untuk dimasak jadi sop iga bocil. Gadis itu pun baru sadar setelah melihat foto keluarganya yang semuanya mengerikan. Bak psikopat haus darah. Lanjut part 2. Setelah melihat foto keluarganya yang mengerikan, bocil itu positif aja. Mungkin itu cuma penampilan. Kanibal pun mempersiapkan bahan pembuat sop iga bocil. Sampai ada buku resepnya tuh, guys. Tapi bocil ini tetap aja ngerusuh dan merusakin barang-barang di rumahnya. Sampai manjat-manjat lemari tuh. Karena nggak bisa diem, kanibal itu langsung aja masukin bocil itu ke dalam panci sup dan nyalakan apinya. Si bocil baru wah kalau dia pengen dimasak. Sebelum mendidih, dia memanggil kanibal itu dan bilang kalau namanya dia itu mirip dengan pembuat musik terkenal di Rusia. Si kanibal pun nggak peduli dan membesarkan apinya. Salah satu musik dari komposer itu pakai alat-alat dapur, membuat kanibal itu girang dan dia mau jadi komposer juga. Bocil itu pun bilang kalau komposer hanya makan bunga dan tanaman saja. Si kanibal pun langsung masaknya dong. Sementara si bocil izin balik, guys, dan dia selamat pulang ke keluarganya. 1 tahun kemudian, kanibal itu mengunjungin dia lagi dan memberikannya tiket VIP teater operanya. Karena kini dia sudah jadi komposer terkenal. Beruntung banget si bocil ini. Anak cowok ini semangat banget pengen jadi YouTuber. Tapi tiap dia bikin video, neneknya selalu aja tiba-tiba masuk kamar. Dia jadi kesel karena rekamannya gagal terus. Padahal dianya udah serius rekaman. Si nenek malah muncul. Anak ini jadi kesel banget sama neneknya. Dia mau si nenek pergi aja. Waktu pun berlalu dan sekarang dia udah berhasil. Videonya banyak yang nonton. Tapi dia jadi keinget nih sama neneknya. Dia sampai nontonin video-videonya yang dulu dan keinget waktu si nenek tiba-tiba muncul. Anak ini jadi sedih, nyesel. Dia kangen dan pengen peluk neneknya. Dan pelukannya bener-bener terasa hangat. Tapi sayang, itu cuma mimpinya aja, guys. Karena si nenek udah nggak ada. Karena cewek dia nggak punya kerjaan, terus dia kepikiran mau coba bikin konten mukbang. Dia sadar dong kalau mau viral nggak bisa makan makanan yang biasa aja. Nah, karena ingin cepet viral, akhirnya dia bikin konten makanan-makanan yang berbahaya bagi tubuh, soalnya masih hidup. Setelah memakannya hidup-hidup di siaran live, akhirnya subscribernya langsung banyak. Suatu hari, temennya ketemu nih sama cewek ini. Kondisi wajahnya menggambarkan sudah tidak sehat lagi. Kali ini, si cewek makan gurita dan langsung dimakannya hidup-hidup, masih utuh, tanpa dipotong-potong. Terus dia makan satu lagi. Kali ini nyangkut di tenggorokannya. Beruntung banget nih, temen cowok yang sering menontonnya nyamperin, terus membawanya ke rumah sakit. Tapi sayangnya, gurita yang dimakan bikin saluran pernapasan dan tubuhnya rusak. Sehingga cewek itu jadi almarhum. Nenek ini mengunjungi makam suaminya dan arwah si kakek melihatnya, guys. Nenek itu pun memandikan batu nisan si kakek dan memberikan bunga dan fotonya. Dan ditata rapi kayak gini, guys. Arwah si kakek melihatnya. Tapi saat si nenek lagi asik berdoa, tiba-tiba hujan deras turun. Dia pun langsung berteduh. Tapi parahnya itu hujan angin dan petir. Si nenek pasti kena. Arwah si kakek melihatnya, tapi dia nggak tega. Dia langsung ke tengah
dan membesarkan badannya untuk menutup si nenek, sehingga si nenek aman dan hangat di pelukannya guys. Sampai hujan pun reda, tapi si nenek jadi kaget banget. Saat keluar, makam kakeknya jadi hancur gini. Dia pun langsung membersihkannya dan merawatnya lagi. So sweet ya, cinta tak mengenal batas, uang dan waktu. Si nenek pun menjadi malu ketika merasa ada yang mengecup pipinya. Seketika dia tahu kalau ada si kakek di sini. Aduh, siapa sih yang taruh bawang di sini? Ini sumpah pengalaman yang gak nyangka banget. Jadi ada orang kaya yang pergi naik pesawat pribadinya berdua aja sama pilotnya. Tapi tiba-tiba mesin pesawat itu mati dong, sehingga pesawat itu berhenti mengudara. Mereka jadi panik banget karena pesawatnya mau jatuh. Si pilot langsung lari nih, mengambil tas parasutnya supaya bisa terjun dengan aman. Tapi ternyata parasutnya cuma ada satu doang, dan mereka pun jadi berebutan kayak gini. Karena kelamaan, keburu jatuh, si pilot merelakan parasutnya buat majikannya. Karena ya mau gimana lagi, daripada sama-sama mati. Sebelum terjun, majikannya memeluk pilotnya berterima kasih kepadanya. Tapi saat dia terjun dan membuka parasutnya, loh kok isinya malah rongsokan kayak gini? Ternyata itu bukan kerusakan mesin, tapi emang sengaja dimatiin aja mesinnya sama pilotnya. Karena sebenarnya pilot itu adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh orang kayak itu. Astaga, sumpah ini kocak banget. Dua orang astronot yang sudah mau terbang bersama roketnya, tiba-tiba mereka baru ingat lupa beli minuman favoritnya. Akhirnya temannya pergi beli minumannya dulu, dan yang satunya lagi jaga roketnya supaya tidak terbang duluan. Pas dia udah sampai ke mesin minumannya, dia baru sadar dia lupa bawa uang. Akhirnya dia harus balik lagi deh untuk minta uang sama temannya. Pas sudah dapat uang, dia balik lagi ke mesin minumannya. Padahal temannya udah suruh cepet-cepet karena bentar lagi mereka akan terbang. Sampai akhirnya di mesin minuman, dia pun lama banget ambilnya. Untungnya minumannya udah dapat, tapi saat dia lari, dia pun kepleset dan waktunya nggak cukup lagi. Dia akhirnya lihat temannya udah terbang, tapi dia masih santai aja sambil menikmati minumannya. Ternyata dia lihat temannya juga tidak jadi terbang karena pengen minum juga. Akhirnya mereka pun pada yakin mereka pasti dipecat deh. Suatu hari di salon datanglah seorang tamu pria yang ingin memotong rambutnya. Gaya pria itu retro dan stylenya seperti di zaman tahun 60-an. Dia pun dipersilakan untuk duduk di kursi. Saat pria itu rambutnya disemprot air, dia perlihatkan gambar di majalah gaya rambut yang dia inginkan. Setelah melihat pemangkas rambut, segera mencari alat yang tepat untuk memotong rambutnya. Ternyata dia berikan tamunya permen karet dahsyat yang berisi berbagai macam rasa aneh dan sensasi rasa yang sangat asam, yang membuat pria itu seperti terseplung dan bergerak cepat sana sini kayak orang kesurupan. Setelah dia bergerak, ternyata gaya rambut yang diinginkan terwujud. Lanjut part 2. Suatu hari, seorang pemuda berkunjung ke rumah pacarnya menggunakan sepeda. Dia menaruh sepedanya, malah jatuh ke mobil ayahnya. Dia berpakaian rapi dan membawa bunga. Dia dengan senang pacarnya menyapanya dengan mata penuh cinta. Pacarnya sangat bahagia menerima bunganya. Pria itu kagum melihat sekeliling isi rumahnya. Dia temukan foto ayah pacarnya yang sedang berpose di atas kuda. Pria itu sok ganteng dan gayanya sangat percaya diri. Dia pun mengambil permen dari celananya dan membukanya dengan pisau pajangan. Dengan gaya cool, permennya loncat ke langit dan masuk ke mulutnya. Sambil memegang foto ayahnya, mendadak dia pun seperti kesetrum bergerak cepat sana-sini seperti orang kesurupan. Setelah dia berhenti, ayah dan pacarnya keluar menemui dia. Dia kembalikan foto ke ayah pacarnya, yang ternyata ayahnya di foto sudah jatuh dari kuda. Suatu hari, di bengkel saat semua orang sudah mau pulang, mekanik ini diberikan kain lap dan ditugaskan untuk membersihkan seluruh bengkel sendiri. Jadi bosnya suruh dia bersihkan bengkel hanya sendirian dalam waktu 1 malam saja. Apakah mungkin bisa bersihkan seluruh bengkel sendirian? Tapi tidak disangka, ternyata aksinya mengejutkan. Dia pun siap-siap pasang headset dan mulailah dia menyemprotkan sabunnya sambil mutar-mutar dan seluncuran juga. Lapnya dia taruh di kaki, lalu menari-narilah layaknya seperti pakai sepatu roda. Bahkan dia pun bisa salto seperti seorang akrobat. Dia pun meliuk-meliuk lagi, menyemprot langit-langit pakai joget-joget di atas tangga pula. Sabun pun merata ke seluruh ruangan dengan cepat, sampai akhirnya dia tekan tombol shower air dan seketika ruangan pun bersih, putih, kinclong kayak gini. Wah, bener-bener menakjubkan.